silakan duduk Bu Aina. Terima kasih Bu. Saya bantu Bu Aina. Iya ini Bu, saya ada kelas 41 Ibu. Ini ada RPP. Kemudian saya ada rencana untuk mengajarkan siswa kelas 41 itu materinya tentang aproksimasi Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya tentang apa? Permasalahan siswa ini Bu, satuan panjang siswa ini susah sekali mengerti dan susah juga menghafal 7 satuan panjang karena kan banyak Bu 7 satuan panjang, jadi siswanya itu susah untuk menghafal semuanya itu Bu. Kalau boleh saya tahu ide atau metode apa yang akan Bu Aina gunakan dalam pembelajaran yang akan datang ini? Nah ini kalau untuk ide yang menurut saya bagus untuk siswa kelas 41 itu Bu, siswanya akan saya kelompokkan, kemudian nanti ketika ingin menghafal satuan panjangnya saya menggunakan tangga satuan panjang yang saya buat jadikan alas Bu. Ini Bu. Seperti apa? Nah ini saya buat menggunakan kalender bekas Bu. Nah di sini sudah satuan panjang yang saya buat dari kalender bekas. Jadi siswanya nanti saya beri ini kartu angka, jadi mereka nanti memegang angkanya sesuai soal dan mereka berdiri di satuan panjang sesuai dengan soal. Apakah Bu Aina ada trik untuk anak-anak menghafal 7 tangga satuan panjang ini? Nah mereka itu bisa menghafal dengan kalimat yang unik Bu. Contohnya? Nah jadi misalnya ini K, H, D, A, M, D, M, C, M, dan M, M. Jadi mereka menghafalnya menggunakan kalimat kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Oh, bagus sekali kalimatnya. Nah, ketika anak-anak itu bisa menghafal, tapi mereka tidak bisa Bu menggunakannya dengan baik. Ketika naik tangganya satu atau turun, mereka bingung harus dikali apa harus dibagi, begitu Bu. RPP Bu Aina. Nah, di sini tertera lembar kerja peserta didik. Apa sudah Nah, ada? lembar kerja peserta didik nanti akan saya buat sesuai dengan langkah-langkah alat peraga kita tadi. Oh iya, alat peraga saya beri nama alas satuan panjang Bu. Nah, ini tadi saya sebut ini flashcard Bu. Jadi kartu-kartu angka yang dipegang siswa nanti. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya akan saya buat nanti sesuai dengan soal-soal yang mirip dengan buku sehingga LKPD tidak lepas dari buku paket Bu. Nah, ini nanti RPP-nya saya akan pelajari di rumah. Untuk pelaksanaannya, Bu Aina akan melaksanakan ini kapan? Insya Allah saya ingin mengajar siswa ini Bu, kebetulan jadwalnya hari Kamis, tepatnya tanggal 18 November. Dan kebetulan jamnya itu jam 7.45 Bu, jam pertama saya mau mengajar kelas 41. Baik, kalau gitu saya akan meluangkan waktu untuk masuk dan ikut belajar bersama Bu Aina dan anak-anak siswa-siswi kelas 41 di hari Kamis ya, tanggal Betul. 18 November. Kalau begitu, terima kasih atas undangannya Bu Aina. Nanti kita akan berkabar lagi untuk di hari Kamis. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya dan saran-sarannya tadi. Semoga saya bisa menjalani pembelajaran di kelas 41 dengan baik sesuai dengan alat kerja yang saya akan berikan kepada siswa. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini jam saya mengajar. Ayo kita ke kelas. Mari saya juga akan berangkat ke kelas Bu Aina. Bu Aina, Iya, Bu. ini saya tadi dapat informasi bahwa pengawas akan hadir mengawas ke sekolah kita. Mungkin beliau akan ikut serta di kelas Bu Aina untuk turut supervisi. Bagaimana? Siap Bu, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika bersama Ibu Novi Nurmali, kepala sekolah. Jadi Ibu Novi nanti ikut belajar bersama kita matematika mengenai aproksimasi satuan panjang ya. Nah, Ibu, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan bersama Bu Aina. Ibu akan turut belajar bersama anak-anak dan Ibu akan duduk di belakang. Semoga tidak mengganggu dan kalian memperhatikan dengan baik Bu Aina. Belajar, marilah kita membaca doa dulu ya. Burung anak soleh, siap mana siapnya? Siapnya. Sikap berdoa, tangan
Waalaikumsalam. Bu Aina ada di ruang guru. Iya Bu, betul. Boleh ke ruangan saya? Oh iya, sebentar ya Bu. Baik, saya tunggu ya Bu. Assalamualaikum. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panggil saya. Iya benar Bu Aina, saya mau membicarakan hasil supervisi kemarin minggu lalu. Jadi saya ikut senang sama progres dan kemajuan juga metode baru yang Bu Aina gunakan di kelas. Semoga bisa diikuti oleh guru-guru yang lainnya. Ada beberapa catatan yang saya tulis dan saya turut merekam proses pembelajaran Bu Aina di dalam kelas. Salah satu temuan yang bisa kita bahas yaitu adalah kurangnya kartu flashcard yang Bu Aina gunakan. Karena dalam LKPD Bu Aina menggunakan 7 digit angka, sementara ada satu digit atau angka 0 itu tertinggal kurang jumlahnya. Jadi akhirnya Bu Aina melakukan perbaikan dalam soal LKPD-nya. Flashcardnya kemarin angkanya 55, sedangkan 5-nya itu saya cuma buat 1. Nah, saya kurang teliti ketika membuat LKPD siswa. Nanti alat peraga yang flashcardnya itu saya tambahkan supaya ketika ada angka yang terulang, anak-anak tetap bisa menggunakan alat peraga tersebut. Nah iya, itu bisa Bu Aina perbaiki. Jadi nanti ke depannya flashcard itu bisa digunakan untuk kelas-kelas yang lain dan kelas-kelas selanjutnya. Dan saya senang karena metode dan alat peraga yang Bu Aina gunakan dalam proses pembelajaran matematika ini, saya senangnya mendapat poin positif karena dari situ siswa dapat membuktikan bahwa dengan kesimpulannya bahwa naik itu harus dikali, walaupun tadi di awal pembelajaran Bu Aina sempat mengecoh mereka ya kan, dan setelah dipraktekkan mereka mampu membuktikan bahwa proses naik tangga dan turun tangganya itu adalah naiknya dibagi dan turunnya tidak. Dan bagaimana Bu Aina tentang hasil pembelajaran LKPD anak-anak? Nah, ini Bu, waktu kemarin LKPD-nya ada 3 kelompok sehingga LKPD-nya ada 3. Nah, di sini siswa sudah lumayan bagus Bu. Nah, ada yang dapat 100, ada juga dapat 100, namun kelompok terakhir dia masih kekurangan Bu. Nah, masih ada 68. Dalam satu kelompok ini kemarin 5 orang ya Bu Aina. Betul. Nah, jadi dari 5 anak ini permasalahannya apa ya? 3. Nah, ini permasalahannya Ibu, ketika mereka menjawab, mereka terkecoh mengurutkan tulisan angkanya. Nah, untuk satuan, ratusan, puluhan, nah itunya yang masih belum lurus. Nah, untuk merubah satuannya, alhamdulillah anak-anak sudah lumayan mengerti karena ketika pembelajaran mereka mengalami sendiri, baik itu naik ataupun turun merubah satuan panjangnya Bu. Jadi menurut saya kemungkinan besar anak-anak ini masih kurang teliti. Begitu Bu Aina, saran saya untuk kelompok yang mendapatkan nilai di bawah KKM ini, Bu Aina dapat meluangkan waktu di akhir pembelajaran atau di akhir sekolah 15 atau 20 menit untuk menerangkan ke kelompok terakhir ini. Baik Bu, kalau begitu berarti nanti 5 orang ini akan saya beri tambahan pembelajaran khusus materi satuan panjang ya Bu ya. Benar. Kalau begitu kita akhiri kegiatan supervisi Bu Aina. Silahkan diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Semoga jadi motivasi buat teman-teman guru yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuan dan segala saran-sarannya. Saya akan terus memperbaiki cara mengajar saya akan kembali ke ruang guru untuk mengajar lagi Bu. Baik. Terima kasih banyak.